Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Para Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para suster, para siswa, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Mengawali para Eucharistik kita pagi hari ini, mari kita memohon belas kasih Tuhan untuk segala dosa dan salah kita, supaya kita pantas merayakan peristiwa keselamatan ini. Maka mari kita ingin sejenak memeriksa batin kita seraya memohon ampun dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawat Maria, kepada para malaikat yang Tuhan kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kerukunan, sembuhkanlah kami dari semuanya perselisihan, dan semoga kami rukun bersatu pada berkat sabda Yesus Putra kesayangan. Semoga Ia sudi menjadi batu sendi yang mempersatukan kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus pada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, dalam hal mengatur yang buruk ini, aku tidak dapat memuji kalian, sebab pertemuan-pertemuan tidak mendatangkan melainkan keburukan. Pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kalian berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kami. Hal itu sedikit banyak aku percaya. Memang perpecahan harus ada di antara kalian, supaya nyatalah siapa di antara kalian yang tahan uji. Apabila kalian berkumpul bersama-sama, ternyata berkumpulmu itu bukan untuk perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, masing-masing memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kalian tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Ataukah kalian mau menghina jemaat Allah dan membuat malu orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang akan dikatakan kepadamu? Memuji kalian? Dalam hal ini pastilah tidak.
Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Dia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecahkan roti itu seraya bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini sebagai kenangan akan aku." Demikian pula Ia mengambil cawan sesudah makan lalu bersabda, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kalian meminumnya, perbuatlah ini sebagai kenangan akan aku. Sebab setiap kali kalian makan roti ini dan minum dari cawan ini, kalian mewartakan wafat Tuhan sampai Dia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, "Wartakanlah wafat Tuhan sampai Dia datang." Wartakanlah wafat Tuhan sampai Dia datang. Kurban dan persembahan tidak kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban sirih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, "Lihatlah Tuhan, aku datang." Wartakanlah wafat Tuhan sampai Dia datang. Dalam renungan kita ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allah. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Wartakanlah wafat Tuhan sampai Dia datang. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak bertahan berkata, "Engkau tahu itu, ya Tuhan." Wartakanlah wafat Tuhan sampai Dia datang. Biarlah bergembira dan bersukacita semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripada-Mu tetap berkata, "Tuhan itu besar." Wartakanlah wafat Tuhan sampai Dia datang. Setiap orang yang percaya akan Dia memiliki abadi. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hati. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat memohon pertolongannya katanya, "Sudah selayaknya Engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa itu. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus,
Janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Sebab itu aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuhan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang pergi, maka ia pergi, atau kepada yang lain datanglah, maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia pun mengerjakan. Mendengar itu heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah dijumpai. Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapat hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para suster, para siswa, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, menyertakan dan mengandalkan Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang terkasih, saya kira perjuangan kehidupan kita tujuan yang mau dicapai adalah kebahagiaan. Tentu kebahagiaan kita bukan diandalkan karena adanya harta benda atau kekayaan, atau bukan barang-barang material, atau juga jabatan, status sosial, kedudukan, dan seterusnya. Tetapi justru kebahagiaan itu amat sederhana dalam kita yang dapat kita alami dalam kehidupan kita adalah menyertakan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup. Para Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih, dua bacaan kita dengar bagaimana orang-orang yang mengandalkan Tuhan, menyertakan dan mengandalkan Tuhan, dengan mereka yang tidak menyertakan dan mengandalkan Tuhan. Dalam bacaan pertama tadi bagaimana Paulus menegur orang-orang di Korintus di sana, yang boleh dikatakan mereka sama sekali tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup. Dan hal ini ditujukan dalam pertemuan-pertemuan yang mereka lakukan, bukan untuk mempersatukan mereka, tetapi memecah belahkan mereka. Jadi itulah satu hal indikasi bahwa ternyata bagi mereka yang sama sekali tidak mengandalkan Tuhan, maka segala sesuatu yang mereka buat seringkali bukan mempersatukan. Karena itu maka Paulus menegur dalam kasih, dan Paulus menunjukkan bagaimana perjamuan yang dibuat oleh Yesus yang mempersatukan, bukan sebaliknya. Dan ini amat hal berbeda dengan apa yang dilakukan oleh seorang perwira yang kita dalam bacaan Injil hari ini. Seorang perwira tadi justru karena dia mengandalkan dan menyertakan Tuhan dalam hidupnya, maka apapun yang dia minta kepada Yesus akan terjadi, walaupun dia menyadari bahwa dia tidak pantas untuk menerima Yesus, walaupun dia menyadari bahwa sesungguhnya dia adalah orang berdosa. Tetapi Yesus katakan, justru iman sebesar ini tidak ada di saya. Para Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, saya kira hal menarik yang dikatakan dalam Injil tadi ada pertama, perwira menyadari diri bahwa dia tetap mengasihi hambanya, dan kasih kepada hambanya bukan karena status sosial, bukan karena dia sebagai seorang perwira, karena dia betul mencintai hambanya dan mencintai. Dan yang kedua, dia betul sangat curiga dengan orang lain. Saudara-saudara terkasih, saya kira dalam hidup kita
kita juga diajak untuk mengandalkan Tuhan, menyertai dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, karena kita yakin bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber kehidupan bagi kita. Nah, menjadi pertanyaan yang harus kita renungkan, sejauh mana kita sudah menyertakan Tuhan dalam hari hidup kita. Intensitas misal pada kesempatan ini, puji dan syukur dan terima kasih pada Allah Tritunggal Maha Kudus dan Roh Kudus atas karunia dan pembinaan kepada Santo Yosef. Puji dan syukur dan terima kasih Allah Tritunggal Maha Kudus dan Roh Kudus atas karunia doa surya pembebasan. Syukur atas ulang tahun buat seorang ibu yang merayakan hari ulang tahun menjadi 55 tahun. Semoga kasih Tuhan Yesus dan Bunda Maria selalu melindungi hari-hari hidup selanjutnya. Untuk keselamatan kakak Bapak Sigurus Lam, Mama Cecilia Tutana, kakak Agnes Inci, kakak Kremi Jaro, kakak Antonius Badua, kakak Kusura, Rafaela, dan semua keluarga yang telah meninggal. Juga Mama untuk keselamatan Mama yang Kiana Media, anak Marta Leo dan Maria, anak suster Maria Beatrice JST, dan anak Agus Silvester. Mohon pengampunan dan belas kasih dari kami maaf kepada Jiwa, anak Bonifacius Franciscus Dery Jaka, Mama Elizabeth Sue, Mama Adriana Tersia, Bapak Rosius Dumbu, beserta segenap anggota keluarga yang telah meninggal. Juga kita berdoa bagi Romo Montescate yang merayakan masa kelahiran dan juga pada perusahaan yang sempurna yang merayakan keputusan. Terpujilah Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima roti kami siapkan ini. Inilah hasil dari pemberian usaha manusia bagi kami yang akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima anggur kami siapkan ini. Inilah hasil dari anggur dan dari usaha manusia bagi kami yang akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa sumber segala rahmat, berkenanlah melimpahkan rahmat-Mu kepada kami, dan semoga kami dapat menyaksikan siapa yang berkenan di hati-Mu, siapa yang melaksanakan janji kepada kami, membela kami dan umat manusia. Dialah Tuhan yang bertentara kami sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Bapa yang kudus dengan perantara Putra yang terkasih Yesus Kristus sabdamu, melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus. Ia menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat Dia kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Oleh sebab itu bersama para
Sungguh kuduslah Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia mengucap-ucapkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamu Dia mengambil piala sekali lagi dan mengucap syukur kepada-Nya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenakan rahmat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Kami yang Maha layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paulus kami Fransiskus dan uskup kami yang baru Martinus Kudus serta semua orang iman. Dengarkanlah Tuhan doa umat-Mu yang berhimpun pada perayaan kudus ini, dan juga kami berdoa bagi mereka yang memesan doa melalui intensi hari ini. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasih berilah kami semua agar kami akan terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Santa Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau persatukan, turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita berdiri, kita bersama-sama ulang doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudi memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagi-Mu, damai-Ku berikan kepada-Mu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berikanlah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan raja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersama-Mu. Mari kita berdoa.
Saya tidak pantas mendengarkan kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Orang tua yang memberitakan kepada Yesus dan berkata, Dia layak dan tertolong sebab Ia mengasihi bangsa kita, dan Dialah yang menanggung pembangunan ibadah. Marilah berdoa. Allah Bapa